Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan tugas ekonomi bisnis. tentang BUMN. Perkenalkan, saya Radha Kanesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BUMN. BUMN adalah salah satu dari 3 pelaku ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama Perusahaan Negara atau PN. Sesuai namanya, BUMN dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Selanjutnya ada karakteristik BUMN. Yang pertama, stabilitas karir. Yang kedua, ada gaji dan tunjangan yang kompetitif. Yang ketiga, ada jaminan kesejahteraan dan kepastian pensiun. Yang keempat, ada kesempatan pengembangan karir. Yang kelima, ada stabilitas ekonomi nasional. Yang keenam, ada fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang ketujuh, ada komitmen terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Yang kedelapan, ada kesempatan berkarir di berbagai sektor. Yang kesembilan, ada kepemilikan dan kendali pemerintah. Yang kesepuluh, ada kontribusi pada kemajuan negara. Perkenalkan, nama saya Nazila Kalisa Purnamasari. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis BUMN. BUMN terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum. 1. Perusahaan perseroan. Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya minimal 51% dimiliki oleh negara. 2. Perusahaan umum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya ada sifat usaha BUMN. Pada dasarnya ada 2 sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan pemanfaatan umum. Perusahaan perseroan untuk tujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Perusahaan umum dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah dengan menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Saya di sini ingin menjelaskan kekurangan BUMN. 1. Birokrasi yang berlebihan. 2. Tantangan dalam mencapai efisien operasional. 3. Keterbatasan dalam inovasi. 4. Resiko politik. 5. Ketergantungan pada anggaran negara. Tentang kelebihan BUMN. 1. Pelayanan publik berkualitas tinggi. 2. Pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. 3. Kepemilikan kolektif dan distribusi laba. 4. Ketahanan terhadap krisis ekonomi. 5. Akses terhadap sumber daya dan modal. Perkenalkan, nama saya Lutfi Triamsari. Saya ingin menjelaskan syarat resmi pendirian BUMN. Berikut adalah syarat-syarat utama yang perlu Anda pelajari dan terapkan. 1. Izin dan persetujuan pemerintah. 2. Penyelenggaraan jasa publik. 3. Modal awal yang cukup. 4. Pengalaman dan keahlian. 5. Tata kelola perusahaan yang baik. 6. Dokumen hukum yang lengkap. 7. Struktur saham yang jelas. 8. Kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada contoh BUMN. 1. Jasa prawisata dan pendukung. 2. Klaster telekomunikasi dan media. 3. Klaster energi, minyak dan gas. 4. Klaster kesehatan. 5. Klaster manufaktur. 6. Klaster pangan dan pupuk. 7. Klaster perkebunan dan kehutanan. 8. Klaster mineral dan batu bara. 9. Jasa asuransi dan dana pensiun. 10. Jasa keuangan. 11. Jasa infrastruktur. 12. Jasa logistik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.